Karena apa ya, bahasanya adalah saya juga masih belajar gitu tentang Bourdieu bahwa meskipun si pemilik teorinya itu sudah tidak ada meninggal artinya, tapi perkembangan tulisan maupun kritiknya itu masih terus ada hingga saat ini dan belum selesai gitu. Jadi mungkin hari ini hanya sekedar sharing aja, artinya walaupun saya memberikan materi pemaparan, tapi kita bisa lebih banyak berdiskusi di situ. Karena ada juga keterbatasan Betul. dalam memahami beberapa konsepsi Bourdieu ya, seperti yang kita pahami bahwa agak ribet tulisan-tulisan Bourdieu. Makanya tadi Pak Fedri bilang ada yang agak susah dalam membaca bahasa Inggris, bukan mungkin karena tidak paham bahasa Inggrisnya, tapi dalam mengartikan si tulisan Bourdieu itu sendiri, Pak. Dan itu memang juga salah satu gimana, Pak? Namanya aja susah disebut, gitu. Susah disebut, susah ditulis. Bagi orang kalau kita mengucapkan agak bingung. Ada OU, ada EU, itu gimana? Dan memang baik di ilmuwan Eropa ataupun sosiologi Amerika itu juga seringkali mengatakan ya Bourdieu itu memang orang yang susah untuk dipahami walaupun dia banyak tulisan ya, tapi tidak begitu gampang gitu. Dan bahkan ketika diundang dalam wawancara pun walaupun dulu aktif dalam gerakan ya, dia juga selalu berbicara dengan retorika yang susah seperti itu sih Pak. Jadi harapan saya kita bisa nanti diskusi lebih banyak. Saya tidak menyiapkan terlalu banyak materi, Pak. Walaupun PPT-nya banyak, tapi saya percepat betul. saja. Kita bisa mulai. Ya, siap. Nah, ini saya. Halo. Ya, Dit. Suaranya hilang tadi, Pak. Kelihatan. Hilang lagi. Saya pikir koneksi saya bermasalah, makanya saya ini. Oke, tampil ya udah ya, Pak ya. Nah, ini udah mulai. Oke. Bourdieu ini cukup ngetren ya dalam beberapa dekade belakangan, khususnya pasca munculnya teori strukturalisme ya, yang waktu itu memang digagas oleh si Ferdinand de Saussure, oleh Henry Mauss, oleh Claude Lévi-Strauss, dan ini memang si Bourdieu ini adalah salah satu murid yang kemudian dia juga mengkritik dari pemikiran Saussure, Lévi-Strauss begitu. Tapi paling tidak sangat populer karena dia memiliki kalau kita lihat di kata kunci ini cukup banyak konsep yang dia kemukakan dalam menganalisa permasalahan, khususnya kalau si Bourdieu ini kan berbicara dalam konteks pendidikan, dalam tatanan kelas di Prancis dan di Algeria ya, atau di Ethiopia waktu itu. Dia mengkonsepsikan berbagai macam kata kunci. Nah, saya tidak mungkin membahas semuanya secara mendetail, apalagi terkait dengan mungkin di sini ada dominasi maskulin, mungkin di situ ada trajektori. Tidak akan saya bahas secara mendetail, tapi kita bisa lebih mendiskusikan nantinya dalam konsep-konsep ini gitu. Yang bisa kita lebih fokuskan pada pagi hari ini itu adalah terkait bagaimana sih konsep kunci dalam pemikiran dia mengenai struktur sosial masyarakat itu sendiri. Nah, ketika kita berbicara struktur sosial, tentu kita ingat bahwa pandangan struktur sosial itu kental sekali dengan pandangan dari kaum positivistik atau fakta sosial atau definisi paradigma fakta sosial begitu. Nah, tentu si Bourdieu ini tidak berdiri sendiri seperti yang saya katakan di awal bahwa dia berdialektika dulu dengan si strukturalisme. Tapi sebelumnya
atau bahkan setelah dia berdialektika dengan strukturalisme dan mendirikan keilmuannya, dia juga memiliki atau dipengaruhi oleh tokoh-tokoh yang lain yang salah satunya adalah Weber. Jadi melalui Weber ini dia mengetahui bagaimana adanya dominasi dan legitimasi dalam struktur masyarakat. Tapi dia juga mengkritik bahwa dalam konsepsi Weber dikatakan perhatian pada struktur itu kurang jelas, hanya dia membicarakan karena adanya dominasi pada tataran subjek, tapi dalam tataran objek atau struktur atau suprastrukturnya dia tidak jelas. Nah, yang kedua, kita bisa melihat alur pemikiran Bourdieu itu pada hasil karya dari Marx yang kita ketahui mungkin adalah perjuangan kelas ya, tapi satu hutang besar yang saya rasa di disempurnakan oleh Bourdieu adalah konsepsi mengenai modal. Jadi kalau di Marx kita kan hanya tahu bahwa modal itu adalah alat produksi seperti itu. Tapi kalau dalam Bourdieu dia lebih dinamis dan ada beberapa modal yang ternyata membentuk struktur sosial itu sendiri. Nah, di sini si Bourdieu memperkuat bahwa dalam relasi sosial di masyarakat itu tidak hanya bergantung modal, tetapi juga bukan hanya bergantung modal ekonomi atau alat produksi, tetapi juga ada modal-modal lainnya yang memperkuat dan dia saling dapat dipertukarkan satu sama lain. Selanjutnya, dia meminjam pemahaman mengenai struktur tadi yang saya katakan bahwa sosiologi itu akan sangat sangat kental dengan pemahaman mengenai struktur. Makanya si Bourdieu ini juga memiliki hutang pada Emile Durkheim yang membahas bagaimana masyarakat itu adalah sebuah organisme yang memiliki keteraturan jika ingin mengalami sebuah perubahan atau ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, kita bisa melihat pemikiran Edmund Husserl pada praktik sosial ya, dalam kaitannya ini adalah penguasaan atas tubuh. Mungkin kalau kawan Bapak dan Ibu membaca Foucault, ini juga termasuk salah satu yang perdebatan apakah kemudian dominasi atas tubuh itu juga terjadi dalam konteks habitus seperti itu. Selanjutnya, Maurice M. Ponty, fenomenologi, yang ini nantinya bagaimana si Bourdieu itu melihat bagaimana sih studi dalam masyarakat itu. Jadi dia mencoba lepas dari deterministik positivisme dan dia mencoba untuk menggali bagaimana subjektivisme itu berlangsung. Dan ini yang saya katakan tadi, kalau kita berbicara strukturalisme, dia berbicara bahwa langue dan parol itu adalah yang menjadi sumber daya dalam membentuk tatanan sosial masyarakat. Tapi kalau kata Bourdieu, enggak, langue dan parol itu atau parole itu lupa bahwa ada eksistensi subjek yang harus dihidupkan dalam permasalahan atau dalam melihat fenomena sosial. Jauh ini kita bisa tarik sedikit benang ya bahwa dari pemikiran para aktor itu Bourdieu ini mau ngapain sih gitu kan. Pertama saya katakan tadi dia mengkritik terhadap objektivisme. Jadi objektivisme itu melihat bagaimana struktur itu mengatur pola perilaku tindakan sosial masyarakat. Dan dia selalu berbicara bahwa masyarakat itu perlu untuk stabil. Nah, ini pandangan kaum fakta sosial ya, keteraturan sosial, stabilitas, itu yang menjadi titik utama bagaimana sebuah sistem itu dapat berjalan. Yang kedua, si objektivisme ini dia tidak menerima kehadiran dari agen sosial yang dinamis. Jadi segala sesuatu itu dikontrol oleh objektivisme atau oleh struktur itu sendiri. Jadi ini memunculkan pertanyaan, padahal di aktor dia lebih dinamis, jauh lebih dinamis. Kalau kita meminjam terminologinya si Giddens, aktor ini adalah agen ini adalah aktor yang sangat dinamis. Jadi bahkan aktor ini bisa membentuk struktur sosial baru di situ dalam praktik sosial dalam definisi Giddens ya. Yang ketiga,
Nah, ini dia mengatakan tidak selesai bahwa dalam upaya untuk menciptakan solusi bagi masyarakat yang semakin berkembang, ternyata objektivisme atau bahasanya adalah positivistik ini tidak mampu untuk melihat hubungan antara bagaimana pengetahuan teoritis itu dapat diaplikasikan. Sehingga dia juga memiliki pandangan yang lain nantinya ketika melihat bagaimana masyarakat itu sendiri. Dan Bourdieu juga melancarkan kritik terhadap subjektivisme. Katanya subjektivisme itu terlalu subjektif, jadi terlalu asik dengan sendiri. Dia lupa bahwa ada kekuatan-kekuatan yang ternyata secara tidak sadar itu mendorong orang untuk berperilaku. Nah, ini itu yang kemudian bukan berarti dia mendukung objektivisme, tapi kemudian dia memberikan penekanan bahwa subjektivisme itu juga harus melimpahkan pandangannya pada si objektivisme begitu. Kalau kita berbicara pendekatan dalam melihat permasalahan, Bourdieu ini sangat khas. Kalau kawan-kawan atau Bapak dan Ibu mempelajari misalkan teori fenomenologi, maka pendekatan dalam melihat permasalahan dia adalah fenomenologi. Kalau melihat misalkan Richter atau Giddens, maka pendekatan yang dia tawarkan itu adalah interaksi antara agen dan struktur gitu kan, atau dualitas agen struktur kalau dalam bahasa Giddens. Nah, kalau dalam Bourdieu dia hampir mirip dengan apa yang disampaikan oleh Giddens, Richter, dan juga Margaret Archer ya kalau saya tidak salah ingat, bahwa diperlukan pendekatan yang lebih memadai dalam melihat masyarakat yang semakin berubah. Nah, kalau dalam pandangannya Bourdieu, dia melihat bahwa pendekatan yang pas atau dalam definisi dia itu adalah pendekatan strukturalisme genetis atau struktural konstruktivis atau konstruktivisme strukturalis. Nah, sampai sini kita bisa memahami bahwa upaya untuk memecah kebuntuan dalam ekstremisme teori sosiologi itu bergantung pada bagaimana interaksi antara struktur dan agen. Dalam bahasa Giddens, kalau dalam bahasa Bourdieu adalah bagaimana interaksi antara objektif dan subjektif tadi. Jadi ini yang coba ditawarkan oleh Bourdieu ketika itu, sehingga muncullah satu pandangan baru. Makanya saya katakan tadi Bourdieu ini muncul sebagai respon atas strukturalisme dan juga sebagai respon terhadap bagaimana sebuah sistem sosial itu selalu menunjukkan pola yang hampir sama, tetapi tidak disadari bahwa individu itu lebih aktif di dalamnya, seperti itu. Sebelum melanjutkan ke konsep lain, kita berangkat dari praktik sosial. Saya membuat bagan seperti ini, bagan alur ya. Dan saya yakin Bapak dan Ibu juga mungkin sudah membaca mengenai bagaimana sih praktik sosial itu berlangsung. Makanya saya mengatakan ya kita mungkin akan lebih banyak diskusi saja daripada saya yang terlalu banyak bercerita gitu kan. Di sini ada penekanan pada perjuangan kelas. Jadi dengan meminjam terminologi dari si Marx, dia berbicara adanya perjuangan kelas dalam ranah dan juga berkaitan dengan doksa. Nah, nanti kita akan sedikit membahas juga terkait doksa atau habitus, modal, ranah, atau arena pertarungan. Next, kita membahas habitus terlebih dahulu. Apa sih yang kita pahami kalau kita berbicara habit gitu ya? Pasti kita akan memikirkan, oh ini kebiasaan nih. Oh ini adalah apa yang diulang-ulang. Tapi Bourdieu memiliki pandangan yang sedikit berbeda mengenai habitus. Jadi pertama dikatakan habitus itu adalah sistem dialektika yang merupakan produk dari internalisasi struktur dunia sosial gitu. Artinya di sini habitus ini adalah sebuah proses. Jadi kalau Bapak dan Ibu mempelajari Peter L. Berger,
dalam proses menciptakan sebuah pemahaman atau mengumpulkan pengetahuan atau menciptakan pengetahuan itu dilaksanakan dalam proses dialektis antara objektivasi, eksternalisasi, dan internalisasi gitu. Karena di sini si Bourdieu juga meminjam terminologi dari Berger waktu itu. Makanya tadi di awal ada sedikit irisan dengan eksistensialisme dan juga dengan Edmund Husserl. Artinya, jadi pemikiran Bourdieu ini adalah berupaya merefresh. Sebenarnya dia mencoba memperbarui apa sih yang saat ini menjadi permasalahan gitu kan. Next, jadi habitus itu produk. Kalau kita berbicara kebiasaan, kita mungkin tidak merasa, misalkan saya minum kopi nih, kebiasaan minum kopi saya lakukan sehari katakanlah 1 kali. Tidak menyadari bahwa sebenarnya kebiasaan ini itu diciptakan, bukan tiba-tiba ada. Dan mungkin kita perlu memisahkan yang namanya kebiasaan dengan habitus, karena kalau berbicara habit itu lebih pada faktor psikologinya. Kalau habitus itu lebih pada faktor adanya proses yang menciptakan. Jadi terkadang saya juga kadang mispersepsi bahwa habitus itu adalah kebiasaan, tapi kata si Bourdieu, habitus itu bukan sekedar kebiasaan, tapi adalah produk dari struktur yang artinya akan selalu diciptakan dan akan selalu berubah. Jadi tidak tetap. Kalau kita berbicara habit mungkin tetap, tapi kalau habitus itu berubah tergantung pada bagaimana atau siapa atau agen mana yang menciptakan. Nah, ini ada 7 elemen penting. Pertama, habitus itu adalah produk sejarah, jadi bukan terjadi dalam jangka waktu yang singkat, tapi bisa berpuluh-puluh tahun atau bahkan beratus tahun. Misalkan bagaimana kita ketika berjalan melewati orang tua, kita harus sedikit merunduk. Nah, itu kan bukan tiba-tiba ada, tapi itu kan sudah disosialisasikan atau bahkan dibentuk pada zaman misalkan 1400 atau 1700 seperti itu. Yang kedua, lahir dari kondisi sosial tertentu dan menjadi struktur. Di sini dia diciptakan, jadi tidak bisa tiba-tiba muncul. Yang ketiga, structuring structure, artinya ada pola yang kemudian struktur, yang dari struktur itu dia membentuk lagi struktur yang baru. Artinya ada proses yang selalu berubah, berlangsung begitu terjadi perubahan. Yang keempat, dia bersifat transposable atau dapat dialihkan. Jadi kalau Bapak dan Ibu membaca Marx ketika berbicara materialisme historis ya, dia berbicara bahwa kelas itu hanya 2 gitu kan, atau bahkan 3, tapi yang ketiga ini dianggap tidak ada karena masyarakat hanya akan terbagi menjadi bourgeois dan proletar. Nah, di sini Bourdieu lebih cair, lebih dinamis bahwa tidak melulu berkaitan dengan modal ekonomi, tetapi juga bisa ke modal lain yang membuat tatanan sosial masyarakat itu terbentuk. Next, bersifat prasadar. Jadi tidak kita sadari ketika berbicara gitu ya. Kita bisa tuh, kebiasaan saya ini menurun dari orang tua saya. Nggak gitu juga. Ternyata kebiasaan saya ini justru menurun dari perilaku yang dilakukan oleh kakek saya misalkan, atau buyut saya misalkan. Jadi habitus itu tidak bisa kita lacak sebagai bentuk misalkan menurun dari orang tua, menurun dari, enggak juga, tapi ini adalah hasil dari produk sosialnya. Keenam, dia bersifat teratur dan berpola, artinya pasti akan berulang, tetapi dia mengatakan ada proses di mana ketika adaptasi terhadap sistem itu diperlukan, maka habitus itu akan bermain secara tidak sadar, dia akan menyesuaikan dengan sistem itu sendiri. Yang ketujuh, nah ini membentuk tindakan. Ini yang kemudian menjadi titik perhatian dari si Bourdieu terkait habitus ya. Jadi kalau kita membaca mengenai
uh, praktik sosial bahwa si si Borju ini penasaran kenapa sih ada yang membedakan dalam misalkan pemilihan universitas. Pada waktu itu dia akan melihat kenapa orang-orang berbondong-bondong memilih universitas A dan kenapa orang-orang berbondong memilih universitas B. Padahal kuliah dimanapun itu sama. Tapi menurut Borju itu hal yang menarik gitu. Bagaimana sih bisa gitu ya ketika kita kuliah di universitas A, kita itu bisa menjadi atau berada pada kelas ini, kelas sosial ini. Tapi bagaimana jika kita berada di universitas B, kita berada pada kelas sosial yang ini. Nah, itu yang menjadi salah satu bagaimana Borju berupaya untuk memperbarui ya. Jadi habitus itu saya katakan bukan hal yang baru, artinya bukan konsep yang baru. Dia merefresh dan mempertegas bahwa habitus itu kemudian adalah proses gitu. Next, ketika berbicara habitus, dia sebagai gaya hidup. Artinya, dia berlangsung dalam jangka waktu tertentu yang dia bisa berubah. Kedua, sebagai motivasi, preferensi, cita rasa atau perasaan. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana dia itu memaknai dirinya sebagai agen dalam sebuah struktur. Ketiga, sebagai perilaku yang mendarah daging. Nah, ini yang saya katakan, ya habitus itu bukan berarti kita melihat, oh ini ini dari bapak saya nih. Bukan seperti itu juga, tapi ternyata bisa jadi ini dari buyut saya. 3 generasi di atas saya misalkan. Yang keempat, sebagai pandangan tentang dunia atau kosmologi, keterampilan dan kemampuan sosial praktis. Keenam, aspirasi dan harapan berkaitan dengan perubahan hidup dan jenjang karir. Nah, ini yang saya katakan mengenai pemilihan universitas. Maksud saya adalah, kenapa sih perusahaan itu misalkan, kenapa sih dunia kerja itu menyukai orang-orang yang berasal dari universitas tertentu? Kenapa sih mereka menyukai orang-orang yang berasal dari institut tertentu? Nah, ini bukan tanpa sebab karena bahasanya ada habitus di situ. Ada proses di mana dia itu dibentuk dalam kehidupan sosialnya. Di samping sebagai kebiasaan, habitus itu juga merupakan sistem disposisi. Nah, disposisi itu berkaitan dengan tata cara, kebiasaan, atau gaya hidup. Ada 3 unsur. Pertama, hasil praktik. Jadi dimanapun akan sama, bergantung pada kelas yang ingin diproduksi. Yang kedua, terkait dengan kebiasaan dari para agen. Jadi ini itu berkaitan ya antara yang pertama dengan yang kedua. Habitus itu tidak bisa lepas. Jadi ketika dia sudah menjadi sebuah gaya hidup, maka dia akan mengikuti aturan-aturan yang menjadi kebiasaannya. Dan yang ketiga, kecenderungan atau tendensi. Nah, ini bergantung pada siapa yang membuat atau menciptakan habitus tersebut. Jadi dapat dikatakan habitus itu menghasilkan strategi-strategi yang secara objektif disesuaikan menurut situasi. Jadi dia dinamis, tidak tetap. Kalau tetap itu namanya habit. Tapi kalau habitus dia dinamis sesuai dengan proses sosial. Kemudian konsep lain yang sangat penting dalam termin praktik sosial itu adalah capital atau modal. Nah, capital ini 4. Bagi Borju, bukan ekonomi yang menjadi penentu, tetapi modal ekonomi itu dikatakan dia sebagai modal yang paling gampang untuk ditransformasikan ke modal yang lain. Artinya, dengan Anda memiliki banyak kekuatan ekonomi, maka Anda akan memiliki kemampuan atau peluang yang lebih besar untuk menguasai modal-modal yang lain. Misalkan, modal budaya. Dengan adanya
keuangan atau ekonomi yang mapan, maka Anda bisa lebih mudah untuk misalkan masuk ke universitas tertentu. Yang ketiga, modal sosial. Dengan adanya ekonomi, maka Anda bisa lebih mudah dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Jadi ini yang terjadi gitu. Di Indonesia mungkin ini sangat-sangat terlihat gitu kan. Yang keempat, modal simbolik. Nah, modal simbolik ini yang paling susah dilihat. Tetapi catatannya adalah Bourdieu menekankan pada modal budaya. Jadi yang dikatakan dia adalah modal cultural capital itu adalah penentu dari di mana kelas dia berada. Jadi walaupun dia banyak uang, tetapi cultural capital-nya itu sangat rendah, belum tentu dia menjadi masyarakat kelas atas. Tapi kalau kita melihat ya, ada bahasanya itu apa ya, kebimbangan ya. Jadi dia itu berupaya untuk lepas dari Marx, tetapi dia itu terikat gitu. Bahwa dia mengakui bahwa modal ekonomi itu yang menjadi modal yang menentukan transformasi atau ke modal yang lain. Nah, ini ada ketidaksinkronan dengan pernyataan Bourdieu terkait habitus di situ. Oke, selanjutnya kita berbicara mengenai ranah. Kalau dalam bahasa Perancisnya kalau nggak salah camp atau kalau diterjemahkan ke kita lebih mirip dengan ranah atau field ya. Itu terkait dengan the universe of the undiscussed. Artinya di sini itu ada wilayah yang dia tidak dapat dijelaskan atau bahkan jarang untuk didiskusikan. Kenapa demikian? Karena tadi ini dibentuk. Jadi ketika sudah disetting sedemikian rupa, maka orang-orang yang berpraktik di dalamnya itu tidak akan terlalu memperhatikan. Jadi kenapa sih gitu kan? Nah, yang kedua, dia sangat ditentukan relasi. Jadi tidak akan mungkin muncul ranah kalau kalau orang-orang di dalamnya tidak memunculkan relasi berkaitan dengan susunan atau struktur modal yang dimilikinya. Ketiga, dia sangat dinamis. Jadi kalau misalkan nih kepemimpinan di Jawa Barat misalkan 5 tahun ke depan berubah, maka ranah itu juga bisa berubah tergantung pada siapa yang menciptakan aturan atau siapa yang menciptakan disposisi tadi. Keempat, ada doksa. Nah, doksa ini wacana dominan. Misalkan kita tidak sadar bahwa dengan seperti dengan memberikan misalkan dengan memberikan semacam kebiasaan, maka kebiasaan itu akan dianggap kebenaran. Misalkan seperti ini. Negara mengatur bagaimana pelayanan terhadap kaum miskin misalkan. Tetapi dalam praktiknya negara justru tidak bersikap seperti, artinya begini, masyarakat akan melihat bagaimana upaya dia dalam membantu si kaum-kaum yang termarginalkan itu sebagai bentuk wacana dominan, tetapi dia tidak sadar bahwa sebenarnya negara itu tidak mempersiapkan atau si aktor struktur itu tidak mempersiapkan tujuan itu. Sebenarnya dia hanya menjadikan si orang-orang adalah objek atau bahkan kemudian sebagai jembatan dalam dirinya untuk mencapai struktur sosial atau posisi sosial yang lebih tinggi. Nah, berkaitan dengan field tadi, dia lebih, kalau dibahas di bukunya itu, dia lebih mirip kepada arena politik gitu, tapi ternyata tidak. Memang berkaitan bahwa field atau ranah atau arena itu sangat membutuhkan kekuatan politik di situ. Next. Di sini kuasa simbolik ya. Jadi kalau berbicara mengenai field,
itu akan memunculkan kuasa simbolik. Kenapa? Karena dalam field itu muncul kekuatan-kekuatan yang dia membangun dominasi terhadap makhluk lain. Misalkan begini, apakah dengan memberikan suatu barang kepada orang lain, itu kita bisa menentukan sejauh mana sih gitu ya penguasaan kita atas dia. Kalau dalam pemahaman Bourdieu, ketika dia melihat sebuah desa di Prancis waktu itu, dia berbicara ada kaum yang dia suka sekali memberikan hadiah kepada orang-orang yang dikatakan miskin, dan setelah memberi hadiah itu dia melihat ini bukan hal yang biasa, ini ternyata disengaja bahwa dengan memberikan hadiah dia ingin menempatkan di mana posisi dia. Kenapa? Karena ketika dia memberikan hadiah yang tidak dapat dijangkau sebagai bentuk timbal balik, maka dia merasa dia berada di posisi yang lebih tinggi daripada orang yang diberi hadiah. Next. Nah, dalam upaya untuk melihat ranah, kita perlu melihat pertama, bagaimana lingkungan politiknya. Walaupun dia bukan sekedar aturan, tata cara, kebijakan, undang-undang, tetapi dia berkaitan dengan lingkungan politik, siapa yang membentuk di situ, siapa yang menciptakan, dan kemudian tujuannya untuk kaum yang mana. Yang kedua, bagaimana struktur objektif hubungan antar berbagai posisi dalam ranah tertentu. Artinya, siapa sih relasi yang ada dalam pembentukan ranah tersebut. Jadi, modal sosialnya itu bermain dalam ranah. Yang ketiga, adanya pembeda. Jadi, ini ditujukan ke siapa gitu kan. Ini ditujukan pada yang mana, ini ditujukan pada kelas yang mana. Next, kuasa simbolik itu akan berkaitan dengan kekerasan simbolik. Pertama, kita berbicara mengenai arena produksi kultural. Jadi, ini itu hanya bisa dipahami ketika orang atau sang produser praktik sosial itu melakukan upaya untuk mendominasi ya bahasanya. Ada dua. Yang pertama euphemism. Jadi di sini itu tidak dikenali, misalkan kalau dia berbicara dalam konteks sekolah, pemberian tugas itu adalah bentuk kekerasan simbolik, tapi juga bentuk dari sebuah sistem untuk melatih dari siswa itu. Tapi dia tidak disadari bahwa itu kekerasan simbolik. Kenapa? Karena dalam masyarakat semakin maju dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang demikian, dia dituntut untuk mampu mengikuti semua. Sedangkan dikatakan olehnya, setiap individu itu memiliki bahasanya adalah potensi yang berbeda. Jadi ketika si individu tidak mampu mengikuti, maka dia masuk dalam ranah kekerasan simbolik di situ. Yang kedua, sensorism. Sensorism ini bagaimana kekerasan simbolik itu menjadi moral. Jadi siapa yang dia mampu mengikuti semua aturan, siapa yang dia mampu mengikuti semua cara bermain dalam sistem, maka dia akan dianggap sebagai yang superior atau yang dihormati seperti itu. Nah, terkait dengan doksa, doksa itu adalah bagaimana tatanan ya, nilai yang dianggap benar, atau bahasanya dia itu adalah akumulasi kapital yang menghasilkan wacana dominan. Nah, dalam doksa ini dia muncul perlawanan. Kalau kita meminjam terminologi Marx, maka dia akan muncul revolusi kelas. Tapi si Bourdieu ini tidak berbicara revolusi, dia berbicara bagaimana perlawanan dari doksa yang akan dimunculkan dari heterodoksa. Nah, heterodoksa itu selalu kontra. Jadi dia berupaya untuk mencari posisi, menggulingkan wacana yang lama dengan membawa wacana yang baru. Yang ketiga, ortodoksa. Nah, ortodoksa ini yang biasanya dia kaum oportunis. Dia berbicara bagaimana upaya untuk melanggengkan kelasnya. Jadi dia itu berada di lingkaran struktur walaupun tidak masuk ke dalam pembentuk fieldnya atau ranahnya, tapi dia mendukung. Artinya dia memiliki kekuatan untuk menekan bagaimana pertarungan antara doksa dan heterodoksa ini.
Yang berikutnya, strategi rekonversi modal, dia berbicara tentang investasi ekonomi, kedua, investasi simbolik, ketiga, investasi biologis, keempat, strategi pewarisan, dan kelima, strategi pendidikan. Nah, ini terkait dengan modal. Jadi, ketika berbicara perjuangan kelas, kelima hal ini dapat dipertukarkan. Artinya, ini itu dilakukan untuk memperkuat modal yang dimiliki oleh sang agen. Ini perjuangan kelas, bahasa si Bourdieu, dia mengambil titik yang lebih jauh dari Marx. Tadi dia bereferensinya. Baik Pak, sudah untuk ininya. Kita bisa lebih ke diskusi aja ya. Boleh, terima kasih Pak Adit ya. Memang ya untuk pemahaman Bourdieu ini luar biasa ya, maksudnya di saat sempat ada vonis ya bahwa ilmu sosiologi itu mati ya, gitu ya. Ketika teori sosiologi itu mati, gitu ya, orang sudah merasa bahwa semua pemahaman tentang sosiologi itu sudah tidak bisa berkembang. Nah, Bourdieu ini semacam oase ya, dia makanya tadi kalau Pak tadi sampaikan, walaupun dia sudah meninggal, orang jadi ngulik nih kan gitu ya, bahasan-bahasan Bourdieu ini seperti apa gitu. Dan justru populer ketika orangnya sudah meninggal. Itu makanya orangnya udah meninggal kan jadi pusing kita ya gitu ya, nggak bisa dihadirkan. Tapi ya pemikiran-pemikiran Bourdieu itu memang kalau baca bukunya pertama dari kendala bahasa, dia tulisannya bahasa Perancis, kemudian di bahasa Inggris kan ya, jadi mungkin agak ada beberapa hal yang agak susah kita pahami gitu ya. Kemudian juga ada beberapa buku yang memang saling terkait gitu. Nah, ini dengan jalan singkat ya kita berdiskusi ini, kebetulan Adit udah banyak baca jadi kita shortcut gitu ya. Jadi Aditnya yang kita sampaikan, kita dengarkan. Tapi tadi saya berharapnya Ibu Bapak juga nggak berhenti di sini gitu. Jadi tetap kita saling mengembangkan gitu ya. Saya rasa nggak ada salahnya ya, apalagi kita kan hampir sebagian besar Ibu Bapak ini memang terlibat di aktivitas akademik ya nantinya gitu, jadi dosen segala macam. Ini memang pemahaman-pemahaman tentang kebaruan teori gitu ya, pemahaman-pemahaman tentang teori saya rasa jadi penting bagi kita semua. Nah, silakan kalau ada yang pengen didiskusikan, mangga. Ya, Pak Yon, mangga Pak Yon. Izin Pak, dengar Pak? Siap Pak Yon, ada. Iya Pak. Ini terima kasih Mas Adit, mungkin tadi nyimaknya saya juga kepotong-potong, tapi saya tadi tertarik yang pemikiran Bourdieu soal masculine domination ya Pak ya, di awal itu di PowerPoint yang awal-awal masculine domination, artinya saya agak tertarik karena pemikiran saya ini kayaknya ada kaitannya juga dengan kebutuhan saya. Saya memang di rencana proposal itu kan tidak menyinggung soal Bourdieu, pemikiran-pemikiran Bourdieu, tetapi setelah tadi saya melihat paparan yang awal, saya melihat ada masculine domination, bisa sedikit dibahas enggak ya Mas Adit ya, karena tadi Pak Fedri juga Pak Kaprodi sudah menyampaikan rencana saya soal partisipasi perempuan juga dalam pemilu, terutama dalam penyelenggaraan pemilu sebagai penyelenggara. Itu gimana Mas Adit? Kalau bisa disinkronkan biar menambah referensi saya. Terima kasih Mas Adit. Iya, terima kasih Pak Yon. Jadi berangkat pada doksa ya, kalau kita berbicara masculine domination itu, kita berbicara pertama adalah struktur atau sistem yang lebih dari 3.000 tahun itu sudah membudaya dalam masyarakat, atau kita dapat lebih singkat menjadi patriarki. Nah, berkaitan dengan dominasi maskulin, ini adalah sebuah cara yang selalu
reproduksi ya, bahwa kita kan sampai hari ini tidak pernah selesai ketika berbicara kesetaraan gender. Bukan berarti sama ya, tapi setara. Jadi dia berbicara bahwa kaum tertentu itu berupaya untuk mereproduksi itu melalui aturan-aturan, melalui simbol-simbol, melalui kebiasaan-kebiasaan yang dia direproduksi. Nah, terkait doksa ini atau bahasanya kemudian ketika diturunkan dalam masculine domination itu bisa berdampak pada bagaimana misalkan kenapa sih peran perempuan dalam misalkan dalam pemilu itu kurang misalkan tanpa kita sadari dari adanya masculine dominasi itu kita melihat peran itu kurang, tapi kita tidak bertanya kenapa sih kemudian mereka tidak mau atau bahkan tidak mampu dalam artian untuk masuk ke ranah itu. Atau kita bisa mempertanyakan kenapa sih kita lebih suka melihat sepak bola laki-laki daripada perempuan, ya kan? Atau kenapa sih kita mengidentikan misalkan mixed martial arts dengan olahraganya laki-laki misalkan, kenapa emang perempuan nggak bisa berantem gitu? Bisa kan, padahal itu bisa terjadi, tetapi kenapa kemudian dalam terminologi Bourdieu itu tidak terjadi? Karena ada proses reproduksi di situ bahwa perempuan itu selalu diceritakan sebagai kaum tertentu, misalkan dia lemah lembut, lemah gemulai, dan yang dia tidak mampu untuk melakukan kegiatan seperti laki-laki. Mungkin bisa lebih ke memahami bagaimana sebenarnya doksa yang dimunculkan dalam upaya untuk menguasai ini gender ini, seperti itu, Pak Yon. Ya, ya terima kasih Mas Adit. Ya karena memang ada beberapa hal kalau saya beberapa baca referensi ya, termasuk kemarin saya coba baca bukunya Pak Arief Budiman soal pembagian kerja secara seksual. Memang di dalam buku itu juga kayaknya Arief Budiman tidak pernah atau belum sempat mencoba mencari referensi atau mencantumkan referensi soal Bourdieu di dalam pembagian kerja secara seksual dalam bukunya itu. Memang buku itu tahun 1985 ya, atau mungkin karena belum tren saja Pierre Bourdieu belum masuk ke Indonesia, Pak. Arief Budiman hanya memakai beberapa catatan-catatan, misalkan fungsionalisme, kemudian soal sejarah, di mana memang posisi perempuan kalau dalam bahasanya Budiman ya memang dari awal Aristoteles juga sudah menyampaikan bahwa memang lebih mengedepankan posisi-posisi laki-laki dalam beberapa aktivitas kegiatan, termasuk sebenarnya ada beberapa catatan kritiknya Budiman juga karena dia mencantumkan pemikiran Marxis juga, kemudian fungsionalisme juga, termasuk beberapa catatan soal Erich Fromm dan Sigmund Freud ya, soal bahasa-bahasa pembedaan gender itu. Nah, saya belum banyak punya referensi soal Bourdieu, makanya saya mohon izin nanti kalau misalkan ada Mas Adit juga share kontak atau share materi lah gitu, biar di grup S2 S3 gitu kita bisa dapat tambahan referensi. Mungkin itu Mas Adit, terima kasih. Amin. Ya, memang kalau berbicara bukunya pembagian kerja dalam pembagian kerja secara seksual ya dari Arief Budiman itu memang sedikit ini ya sangat deterministik bahwa yang namanya pembagian gender itu dikonstruksikan bahwa itu dibentuk gitu kan. Dan memang karena fokusnya dari buku tersebut ataupun dari si Arief Budiman sendiri membahas bagaimana gender itu dipisahkan antara nature dan nurture gitu kan, itu belum sampai pada pembahasan mengenai bagaimana sih wacana dominasi maskulin. Tapi mungkin bisa merujuk ke ini Pak Yon, Foucault ya misalkan. Foucault ketika melihat bagaimana genealogi kekuasaan atas tubuh itu, dia melihat diskursus yang muncul dalam legitimasi dominasi pada perempuan misalkan. Jadi tidak begitu saja, atau mungkin Pak Yan bisa membaca dari Ardi Raditya ya, Sosiologi Tubuh.
tidak begitu saja perempuan itu ditindas sebenarnya, atau tidak begitu saja perempuan itu diletakkan dalam struktur sosial yang dia tidak setara gitu. Itu diproses melalui pertama adanya tadi kalau dalam bahasa Borju itu adalah doksa tadi, adanya wacana dominan. Jadi siapa sih yang membentuk gitu kan? Kalau kita belajar di 3.000 tahun lalu, siapa sih yang menguasai sistem kerajaan misalkan? Atau siapa sih yang menjadi tuan tanah? Kenapa banyak laki-laki bukan perempuan? Nah, itu kan ada wacana yang bahasanya Borju, yaitu secara simbolik tidak bisa kita amati secara langsung, tapi itu muncul. Misalkan pernah nggak sih misalkan perempuan ketika dia itu ingin bekerja, dia tidak meminta izin suaminya. Pasti meminta izin. Kenapa demikian? Padahal kerja itu kan kebutuhan. Ya kan, kalau kita berbicara kerja dalam terminologi Marx itu kan dia sebagai proses yang membahagiakan gitu kan. Tetapi kenapa dia harus izin kepada suaminya gitu? Sedangkan si suami pernah nggak meminta izin ke istrinya kalau dia akan kerja? Pasti akan, ya aku kerja di sini. Nah, itu menjadi pertanyaan dalam diskursusnya Foucault, yaitu adalah bentuk bagaimana relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam sistem sosial. Jadi ada yang tidak begitu nampak, tetapi dia itu muncul gitu. Walaupun tidak bisa kita generalisir ya pada setiap tatanan masyarakat. Misalkan pada masyarakat mungkin di Minangkabau atau di Medan misalkan, di mana walaupun secara pengambilan keputusan itu perempuan lebih dominan, tetapi belum tentu juga dalam implementasi ketika berumah tangga itu terjadi gitu. Artinya ada sistem yang selalu dia akan berubah di situ, Pak. Mungkin seperti itu kalau untuk ini. Kalau untuk rujukan insya Allah bisa saya share. Memang agak susah kalau mencari Borju, rata-rata itu masih dalam bahasa Prancis ya. Apalagi terkait dominasi maskulin domination gitu. Tapi kalau sepemahaman saya di Indonesia itu ada sekitar 8 buku yang dari Borju ya. Selain dari praktik sosial, dia juga ada membahas bagaimana gerakan perlawanan, Choices and Debtors dalam pendidikan, misalkan itu udah ada sih. Tapi memang agak susah, Pak. Jadi nanti insya Allah bisa saya share untuk materi-materi dari Borju itu sendiri. Terima kasih Pak Adit. Sami-sami Pak Yon. Saya izin nanti mungkin nggak sampai selesai Pak Fitri. Siap Pak Yon, santai aja. Nanti bisa di-share kok semuanya. Pak Adit tadi ada pertanyaan juga nih dari Pak Gustaf. Di chat apa tadi? Iya, Pak Gustaf bertanya apakah konsep dialektis Borju itu sama dengan Hegel, negasi dan seterusnya. Kalau sama dengan Hegel dalam artian proses yang selalu terjadi ya, itu iya. Tetapi yang membedakan itu adalah dalam titik pandang bagaimana dialektika itu muncul. Misalkan kalau dalam Hegel dia mengatakan bagaimana dialektika itu selalu berawal dari adanya ide. Kalau si Marx kan berkata bahwa yang namanya dialektika itu muncul dari adanya antitesa atau dari bentuk perlawanan terhadap ide. Nah, kalau di Borju itu lebih mengarahkan pada bagaimana adanya paradoksa tadi. Jadi kalau dalam proses dialektikanya sama-sama sebagai pola untuk menciptakan ide baru atau kebaruan pengetahuan, tetapi yang membedakan adalah apa yang menjadi fokusnya di situ, Pak. Oke, Pak Gustafnya agak bermasalah dengan ininya katanya nih, soalnya audionya. Jadi dia bisa Pak Gustaf, ya, Pak Gustaf. Apakah itu bersifat negasi internal atau gimana itu? Artinya dia menegasi ide atau gimana maksudnya, Pak Adit? Iya, yang dinegasikan itu wacana dominan sebenarnya. Jadi bukan menegasikan, malah lebih pada mencoba untuk mengganti. Jadi ketika berbicara dialektikanya itu dia menawarkan kebaruan di situ. Artinya dia berangkat dari tesis juga kan?
Ya kalau dalam terminologinya dia ya dari tesis sih, Pak. Lalu Bourdieu bicara dominasi. Apa persis perbedaannya dengan misalnya hegemoni Gramsci di sini? Gramsci juga bicara Ya. hegemoni. Betul. Jadi memang Apakah dia memiliki konsep hegemoni dari Gramsci? Artinya ada kesadaran palsu dalam dominasi itu. Kira-kira mungkin demikian. Baik, Pak Gustaf. Kalau si Bourdieu itu, jadi gini, ada beberapa konsep dalam sosiologi yang mungkin hampir mirip ya. Misalkan kita kekerasan simbolik dengan misalkan dominasi, atau dalam bahasa Gramsci itu ada hegemoni misalkan, atau kita berbicara mengenai genealogi kekuasaan ala Foucault misalkan, itu hampir mirip konsepnya. Jadi kalau ketiganya kita ambil jalan tengahnya adalah ada bentuk baru kekuasaan. Ini kan berbicara pada tataran historis ya, bahwa setelah negara-negara menggunakan militer sebagai kekuatan utama untuk saling menguasai, dia beralih menjadi kekuatan simbolis melalui peraturan, melalui kebijakan, melalui gaya hidup. Nah, si Bourdieu ini saya belum begitu menemukan. Jadi bukan dalam artian dia meminjam, mungkin secara bersamaan gitu ya munculnya, tapi dia melihat bahwa yang tadi kekuasaan itu berasal dari konsepsi Marx dan Weber gitu, Pak. Jadi ketika dia berbicara dominasi dan legitimasi, dia meminjam konsepsi dari Weber mengenai bagaimana sistem kepemimpinan masyarakat. Di samping itu dia juga meminjam dan membantah konsep Marx ya terkait bagaimana hubungan kelas dalam masyarakat kapitalis itu selalu didasarkan pada ekonomi tadi. Jadi munculnya dari situ. Tapi secara ini ya Pak, akar filsafatnya tetap sama. Jadi ketika berbicara dialektis itu adalah pertentangan yang dia tidak pernah berakhir. Jadi berangkatnya dari tesa, atau dari, kalau dalam bahasa si Bourdieu itu dari doxa itu sendiri gitu. Jadi doxa itu akan selalu bertarung dalam praktik sosial. Seperti itu Pak Gustaf. Iya. Berarti dapat dikatakan apa yang pemikiran dari Bourdieu ini semacam derivasi dari post-war yang salah satunya perintisnya adalah Foucault. Misalnya konsep kekuasaan. Menurut Foucault kekuasaan itu ada di mana-mana. Sepertinya Bourdieu juga meminjam konsep dari Foucault terkait kekuasaan itu ya. Kalau dikatakan meminjam, ini begini, dia itu tidak menyinggung Foucault ketika melihat bagaimana yang namanya ranah itu menciptakan produk sosialnya berupa praktik tadi. Justru dia itu melihat pada bagaimana pertentangan kelas dengan struktur kelas yang terbentuk dasar penguasaan bahasa melalui simbolik, dengan tadi yang di awal saya sampaikan, dengan adanya dinamika dalam masyarakat itu dihubungkan menjadi sebuah upaya untuk bertarung di situ. Artinya menguasai dan dikuasai itu justru muncul dalam terminologi itu. Sedangkan kalau kekuasaan Foucault itu kan dia berbicara, dia ada di mana-mana, tergantung pada bagaimana struktur pengetahuan yang kita punya. Misalkan kekuatan utama dalam teori kekuasaan Foucault itu kan adalah pengetahuan kan, bahasanya dia mungkin lebih gampangnya adalah penguasaan wacana atau penguasaan ilmu gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Bourdieu tidak hanya dikatakan sebagai penguasaan melalui tadi pengetahuan, tapi dia bisa melalui modal sosial, misalkan jaringan, melalui
modal simbolik. Misalkan modal simbolik sih memang bagian dari kultural. Si Bourdieu itu lebih kompleks dalam melihat bagaimana struktur sosial itu terbentuk, walaupun kita tidak bisa memungkiri ya ini ada sedikit utopian. Jadi si Bourdieu itu kan melihat Marx ini utopian karena apa? Karena dia selalu berbicara ekonomi dalam melihat struktur kelas gitu kan. Tapi dia juga terjebak pada utopian, pada bagaimana bisa dia mengukur 4 modal itu menjadi persaingan dalam sebuah masyarakat. Jadi kembali ketika berbicara ketika berbicara tadi penguasaan itu selalu dikaitkan dengan modal. Seperti itu, Pak. Terkait misalnya Bourdieu mengatakan bahwa Marx sebagai seorang determinis, bukankah yang mengatakan Marx, ada Marx muda, ada Marx tua, itu sebenarnya hanya perkara interpretasi. Artinya ada Marx yang sebenarnya bukan determinis. Jadi interpretasi aja, seperti misalnya mazhab Frankfurt Schule, misalnya itu punya interpretasi lain yang lebih dikenal sebagai Marxis Barat, kan? Ternyata Marx bukan seorang determinis, misalnya. Kaum ekonom, misalnya, ada yang mengatakan begitu kan, kaum ekonomis yang lebih melihat ekonomi sebagai determinan dari perubahan sosial. Intinya saya mendapatkan masukan-masukan baru dari Pak Adit terkait Bourdieu. Saya juga kurang memahami Bourdieu. Jadi saya masih banyak belajar dengan Pak Adit. Tapi terima kasih atas pencerahannya Pak Adit ya. Tapi memang gini, yang dibicarakan oleh Bourdieu itu adalah Marx mudanya. Jadi kritik itu adalah bagaimana si Marx muda ini selalu berbicara ketika masyarakat itu mengalami perubahan sosial atau tatanan struktur sosial itu berubah, itu selalu dikaitkan pada aspek hubungan produksi dalam sistem kapitalis itu sendiri. Makanya dikatakan oleh Bourdieu bukan, tapi memang tadi saya katakan dia pun utopia. Karena apa? Ketika dia mengkritik Marx yang berbicara bahwa alat produksi menjadi kekuatan utama yang menentukan kelas, dia juga terjebak pada bahwa modal ekonomi itu menjadi modal utama malah yang mudah dikonversikan ke 3 modal yang lain. Berarti kan kita bisa membayangkan nih. Jadi ini orang mengkritik. Tadi menarik juga Pak Adit mengatakan bahwa menurut kapital itu adalah alat produksi. Iya Pak Gustaf. Halo, gangguan ini kayaknya. Oh, Pak Gustaf. Gangguan Pak Adit. Oh, gangguan. Halo. Halo, ya. Halo. Ada Pak. Halo. Halo Pak Gustaf, ada ini. Oh, gangguan kayaknya. Oh, gangguan kayaknya. Oke, siap. Nanti dilanjut lagi Pak Gustaf. Oke, Pak Adit, mungkin tadi lanjut ke ini dulu. Ada dari siapa tadi? Budiman tadi. Iya. Terkait dengan istilah doksa, ortodoksa, dan heterodoksa ya. Mana kemudian heterodoksa sebagai kondisi yang dikehendaki sebagai inversi doksa dapat terwujud, sedangkan doksa telah terbentuk sejak lama dan mengakar kuat melalui relasi kuasa simbolik. Ya, ini yang menjadi salah satu kritik balik ya terhadap pemikiran Bourdieu mengenai perjuangan kelas. Jadi ketika dia melihat struktur perjuangan kelas itu selalu didasarkan pada modal, pada adanya ranah, lantas bagaimana menggulingkan doksa yang sudah ada. Jadi itu yang tadi dikatakan juga, itu utopian juga gitu kan dari seorang Bourdieu. Tapi bagaimana bisa terjadi adalah sebenarnya kita bisa melihat sedikit gambaran ketika dalam upaya untuk
memproduksi kelas ya, atau memproduksi sebuah sistem sosial berdasarkan aktor yang membentuk, itu mungkin yang paling gampang ya adalah ketika saat pemilu. Walaupun kita melihat bahwa di sana itu pertarungan bukan hanya pertarungan wacana, kita melihat pertarungan aktor, tetapi di balik aktor ini dia membawa wacana yang berbeda. Bahasanya ada doxa yang saling dibawa sebenarnya. Misalkan kalau dalam pertentangan antara timur dan barat, misalkan kaum barat selalu menyatakan bahwa si timur ini atau kiri ini itu dia tidak ideal dalam idenya si kapitalis gitu. Jadi agar dapat memenangkan ya dia bertarunglah melalui bagaimana memapankan sistem ini di berbagai negara. Seperti kalau dalam pilpres misalkan kalau di Indonesia itu agak susah ya dilihat ya. Kalau di Amerika misalkan kita bisa melihat Partai Republik dengan Demokrat itu sangat memiliki ideologi yang berbeda. Yang satu berafiliasi dengan buruh, yang satu itu dia sangat nasionalis gitu. Karena ini pertentangan di situ. Nah, itu adalah salah satu proses perebutan doxa tadi. Tapi memang balik lagi bahwa itu hal yang dikatakan sangat susah untuk dijelaskan gitu. Jadi bagaimana ceritanya, misalkan kebiasaan kita yang sudah mengakar selama ribuan tahun, kemudian tiba-tiba bisa berubah gitu kan, oleh karena adanya pergeseran struktur. Nah, kembali lagi ketika berbicara pergeseran atau perubahan habit atau habitus, kita berbicara ini bukan proses yang cepat gitu kan. Ini bisa berlangsung bahkan puluhan tahun, bahkan baru bisa terbentuk ketika misalkan beberapa generasi. Tetapi kembali, apakah kemudian si doxa tadi tidak bisa digeser? Kalau dalam pandangan Bourdieu, dia selalu optimis bahwa doxa atau wacana dominan itu bisa berubah setiap saat. Tetapi balik tadi, seberapa atau berapa cepatkah heterodoxa itu mampu menggulingkan si doxa tadi? Misalkan nih, apakah sekarang kita salah ketika berbicara kita itu harus mencari uang misalkan, atau dalam artian apa istilahnya materialistis misalkan, bukan materialistis misalkan. Apakah salah dalam struktur kapitalis misalkan kita melihat ya kita itu dibebaskan gitu kan, bahwa Anda ketika semakin produktif, semakin bisa meng-create apapun yang itu mampu menambahkan keuntungan bagi Anda, itu silakan, itu sah. Dan Anda tidak usah peduli dengan lingkungan Anda gitu kan. Nah, artinya ini kan satu hal yang tidak sadar muncul kan, bahwa ini itu kemudian menjadi salah satu corak dari masyarakat modern saat ini gitu kan. Lalu bagaimana dengan ekstrim satunya, misalkan kita berbicara mengenai sosialis misalkan. Apakah kemudian sosialis mengedepankan itu, dan bagaimana kemudian dia berupaya menggeser ini? Itu kan pertentangan yang dalam ranah tadi salah satu wacana dominan. Tapi kenyataannya ini berlangsung mungkin sudah 200 tahun lebih ya, atau bahkan 300 tahun lebih. Ternyata seperti itu gitu kan. Baik, kembali lagi ini kritik juga buat si Bourdieu bahwa tataran mengenai perjuangan kelas itu juga masih dipertanyakan bisa tidak dilaksanakan, sedangkan itu sangat susah gitu kan kalau melihat bagaimana masyarakat saat ini gitu kan. Bahkan kalau kita membaca si Francis Fukuyama kan, dia walaupun sedikit merevisi ya, ada satu sistem dunia gitu kan sekarang ya, sistem kapitalis itulah yang menjadi atau korporasi itulah yang menjadi sistem yang dianut oleh berbanyak negara gitu. Walaupun dia merevisi ada sistem baru ternyata yang dia jadi bukan sistem tunggal lagi, ada sistem lain yang menjadi kekuatan baru di dalam dunia. Seperti itu, Pak. Makasih ya Pak Budiman ya, Pak Adit ya. Kalau ini kita diskusi juga nih. Kalau dengan situasi sekarang ya, pandemi ini kan banyak berubah nih, kan gitu ya. Ada praktik-praktik sosial yang berubah lah, istilahnya gitu ya. Misalnya kayak saya gitu kan diajarin kan, ketemu orang lebih tua itu kan cium tangan kan gitu ya. Ya. Salaman. Nah ini saya mengajarkan anak saya sekarang nggak boleh nih cium tangan kayak lebih tua gitu, salaman gitu. Nah itu gimana tuh Dit? Apakah itu
termasuk kayak tadi gitu situasinya, atau apa tadi kan dengan situasi Betul, Pak. pandemi ini yang berubah banyak sekali gitu ya, praktik Iya. sosial masyarakat, apakah penjelasan Bourdieu itu bisa masuk gitu? Iya, memang salah satu hal yang menarik dari COVID ini adalah bagaimana hubungan sosial ya, ketika dia sudah memasuki era new normal. Tetapi, kalau dia berbicara habit, habit artinya, eee, dia itu menjadi kebiasaan dalam jangka waktu yang lama, tidak akan sampai ke situ bahasa si Bourdieu, Pak. Karena, dia hanya diproduksi oleh ranah yang dalam konteks ini adalah upaya untuk pencegahan penyakit. Sedangkan, kebiasaan cium tangan kepada orang tua misalkan itu kan sudah berlangsung lebih dahulu. Artinya itu akan tetap menjadi wacana dominan, walaupun kalau kalau kita, pertarungkan ya antara, si doksa ini dengan tradoksa, maka, ketika pandemik ini selesai, dia akan berangsur pulih, Pak. Artinya, di sinilah yang dikatakan habit tadi. Tapi, Betul. kalau ini habitus, ini bisa berlangsung ketika sistem itu memproduksi terus. Ya, Tapi misalnya kan dengan situasi online gitu misalnya, kan ada terjadi perubahan juga tuh kan gitu ya. Nah, kalau dengan situasi online misalkan, dalam katakanlah 2 tahun, 3 tahun, mungkin akan sedikit memudar. Tetapi, kalau hanya dalam misalkan hanya setengah tahun atau 1 tahun dan ketika masuk ke kelas kembali lagi dia, jadi gini, sistem yang ajeg itu atau bahasanya norma sosial yang sudah terbentuk itu susah untuk bergeser. Artinya dia bergeser karena adanya, norma baru yang mencoba dalam hal ini dia diaplikasikan dalam jangka waktu yang lama. Misalkan, HP misalkan. Kalau dalam jangka waktu yang lama orang itu menggunakan HP, maka hubungan sosial dengan lingkungannya itu akan menjadi terfokus pada HP, lingkungan sosial, Pak. Jadi, dia akan lebih mereferensi bagaimana perilaku dia dengan orang lain berdasarkan apa yang dia baca di HP. Betul. Nah, ini kan jadi masalah saat ini kan, karena, terkadang ada misalkan, anak kecil yang dia mungkin dalam bahasa kita kurang sopan. Tapi ternyata menurut dia enggak gitu kan. Nah, ini ada perbedaan, tapi secara garis besar, norma sosial ini yang sudah bertahan lama itu tidak akan mudah bergeser. Iya. Kecuali dipaksa bergeser oleh sebuah field, dan ini diproduksi terus. Oke, ini Bu Leti, mangga Bu Leti. Terima kasih Pak Febri, terima kasih Mas Adit, saya panggil Mas ya, lebih mudah dari Mangga, saya. Ibu. Ini saya nggak aktifin video, lagi agak lowbat ini. Makasih Mas Adit, ini luar biasa ya. Saya terus terang aja sih, saya memang S1 saya background-nya ekonomi, S2 saya urban management and development. Iya. Ini saya nggak pernah bahas teori Bourdieu ya, ngomongnya aja susah nih, selibet saya. Jadi bisa nggak Mas, karena saya baru ini kayaknya abstrak banget ya bagi saya gitu ya, maksudnya membumikannya itu bagaimana ya, karena rencana saya itu kan memang soal disertasi itu tentang pemberdayaan masyarakat ya Mas. Jadi kan menarik sekali di situ, Mas Adit tadi sempat menyampaikan soal praktik sosial tadi ya Mas, ada habitus, ada modal, ranah dan arena pertarungan. Nah, bagaimana ya Mas kalau dikaitkan dengan rencana saya untuk menulis tentang pemberdayaan masyarakat melalui desa cerdas. Di situ kan ada beberapa pilar yang ingin diangkat dari smart governance, smart economy, smart environment and living, kemudian ada smart people dan smart heritage. Nah, itu kalau dikaitkan dengan praktik sosial dari teori Bourdieu ini, saya pengen sekali dapat masukan dari Mas Adit untuk membumikannya itu bagaimana ya dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat tadi, supaya saya dapat bayangan gitu loh, apakah ini bisa masuk ke teori ini ke dalam rencana penulisan saya itu. Terima kasih Mas Adit. Ya, kalau dalam konteks pemberdayaan ya Ibu Leti ya, jadi memang si Bourdieu itu kan sangat aktif dalam kegiatan pemberdayaan, walaupun dia juga lebih aktif di gerakan ya, tapi
ketika berbicara mengenai bagaimana upaya untuk memberdayakan masyarakat marginal, tadi dikembalikan pada keempat aspek modal sebenarnya. Jadi dari 4 aspek modal itu, apakah kemudian si subjek pemberdayaan itu mampu mengaplikasikan, gitu kan? Cuman harus dibatasin karena tidak mungkin ya kita memaksakan misalkan, dalam upaya untuk melihat si subjek pemberdayaan ini melakukan secara vertikal misalkan, dia harus diasupkan modal ekonomi yang tinggi misalkan, modal sosial yang tinggi, bukan seperti itu, tapi lebih pada bagaimana sih memahami 4 modal tadi untuk diaplikasikan pada si subjek. Dan jangan lupa juga kita selalu melihat pada si field ya atau ranah ya. Jadi antara keempat modal tadi harus dikaitkan juga dengan ranah. Sejauh mana sih si ranah ini mendukung upaya pemberdayaan? Karena kalau pemberdayaan aja ranah tidak mendukung, kebanyakan gagal, Ibu. Iya. Atau malah sebaliknya, ranah mendukung tapi secara modal tidak. Misalkan seperti ini. Dalam pemberdayaan misalkan sabun herbal, walaupun dia sudah diberikan modal budaya atau bahkan modal sosial, ternyata dia tidak bisa mandiri. Kenapa? Karena di satu sisi dalam field-nya dia tidak. Iya. Berarti berarti harus ada dukungan dari berbagai aspek tadi ya Mas ya. Persoalannya kan memang sih kalau dari ini yang memang belum diteliti lebih lanjut ya. Sekarang ini memang yang soal bagaimana harus ada dukungan dari pemerintah juga, itu juga jadi suatu elemen yang mungkin perlu dianalisis sekali ya Mas ya, karena memang soalnya keterkaitan itu karena masyarakat itu tidak bisa dia jalan sendiri, walaupun dia misalnya oke lah, ini kalau di masyarakat yang mau saya teliti itu masyarakatnya sudah bukan kategori yang di bawah ya Mas, bukan miskin atau apa, tapi dia di posisi tengah gitu. Jadi mungkin secara modal dia mungkin sudah punya, cuman yang mungkin akan supportnya itu. Iya, nah itu mungkin itu gimana ya Mas kalau dengan ya, jadi berkaitan dengan ranah ini kita tidak harus melihat yang di pusat. Artinya bahkan dalam praktik sosial itu kita tidak. Jadi kalau bayangannya adalah praktik itu dibentuk oleh sistem yang sangat besar gitu. Tidak harus seperti itu. Justru terkadang dalam ranah yang dibentuk oleh sistem yang lebih kecil, misalkan dalam skup lingkungan, misalkan dia membentuk field-nya, itu mungkin bisa terjadi keberhasilan dalam pemberdayaan. Jadi perhatikan terlebih dahulu, kalau saran saya sih Ibu ya, perhatikan terlebih dahulu apakah ada misalkan norma, aturan, seperangkat tatanan yang dia mengangkat atau bahkan berupaya untuk meningkatkan si subjek pemberdayaan ini. Ini yang harus dilihat di situ, karena nanti ketika dilihat lebih tinggi tidak ada yang di pusat tidak ada lagi, berarti yang bisa memberdayakan mereka ini adalah adanya pembentukan field dalam komunitas itu sendiri gitu. Misalkan seperti itu Ibu. Jadi jangan terfokus pada yang besar. Artinya dalam lingkup desa pun terkadang walaupun dia melakukan kegiatan pemberdayaan, karena kita terlalu fokus dengan yang di atasnya misalkan, kita tidak melihat itu gitu. Iya. Terima kasih Mas Adit, agak memberikan saya bayangan. Nanti saya konsultasi ya. Iya, maka Ibu. Tapi memang tidak bisa kita misalkan kita memakai hidden misalkan ya. Ketika berbicara struktur dan agen, si agen itu sangat dinamis kan kalau si hidden. Si agen itu bisa menciptakan struktur. Kalau dalam kaitannya ini struktur dengan agen dalam Borju ya, struktur saling mendukung. Jadi kalau dalam hidden dia dualitas kan. Kalau ini dia saling mendukung gitu bahasanya. Jadi tidak bisa lepas. Kalau dalam hidden mungkin dia bisa membentuk struktur baru walaupun dalam tataran struktur di atasnya tidak diciptakan. Karena dinamika agen itu lebih besar. Tapi kalau dalam
Borju, dia sangat bergantung pada siapa yang membentuk sebenarnya. Jadi tidak bisa begitu saja muncul. Jadi harus ada orang-orang atau segelintir orang yang dia membentuk field-nya dulu. Misalkan dalam konteks pemberdayaan tuh, siapa sih yang membentuk misalkan norma, misalkan aturan-aturan, misalkan bagaimana upaya untuk meningkatkan produktivitas ketika pemberdayaan dan sebagainya, itu harus ada sih. Harus dilihat sampai ke situ kalau saran saya sih. Oh iya, iya. Terima kasih Mas Adit. Sangat memberikan masukan sekali. Ya. Mungkin itu Pak Hudi, terima kasih ya. Siap, Bu Leti. Nanti silakan nanti berdiskusi lebih lanjut ya dengan Pak Adit. Ya, siap. Oke, ada lagi? Ya, Pak Kausar, mangga. Suaranya Pak masih di mute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Pedri sudah membantu kita memfasilitasi kegiatan ini, dan terima kasih buat Mas Aditya atas informasi dan ilmu pengetahuannya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanya Mas Aditya. Yang pertama itu adalah saya teringat kalau bicara tentang modal sosial dan sebagainya, itu memang terngiang-ngiang itu dua. Pertama itu Bourdieu, yang kedua itu teringat saya tentang Francis Fukuyama gitu. Nah, apakah memang Francis Fukuyama ini lebih mengadopsi teori-teorinya Bourdieu dalam melihat konteks realitas yang ada saat ini? Itu yang pertama. Kemudian apakah dia memang merevisi teori-teorinya Bourdieu sebelumnya gitu loh. Nah, itu yang ingin saya tanyakan yang pertama Pak Mas Aditya sebelumnya. Nanti habis ini saya ingin nanya dalam konteks penelitian saya gitu. Makasih Mas Aditya. Ya, terima kasih Pak Kausar ya. Kalau saya tidak salah, ini mohon maaf kalau mungkin sedikit berbeda ya. Kalau saya tidak salah ingat, konsep modal sosial dari Fukuyama itu dia mengadopsi dari Putnam dan James Goleman kalau tidak salah. Jadi titik tekannya adalah pada bagaimana jaringan antar kelompok yang membantu peningkatan si social capital itu. Situ. Kalau kita pelajari dalam modal sosial itu, dia kan mengatakan ada trust, kalau saya tidak salah ingat ya Pak ya, trust, ada kepercayaan atau norma, terus kemudian yang ketiga ini ada jaringan, network. Jaringan ya Pak ya, kalau tidak salah ya, dalam membentuk social capital itu. Nah, kalau di Bourdieu, dia memisahkan antara si modal sosial dengan modal cultural. Kalau di Fukuyama itu kan jadi satu. Itu kan Pak. Jadi antara nilai itu kan berkaitan dengan bagaimana individu itu memiliki aturan yang sesuai dengan kelompoknya atau kelasnya. Begitu kan. Kalau di Fukuyama itu digabungkan semua dalam satu bentuk, yaitu social capital-nya. Berkaitan dengan trust, nilai, atau jaringannya. Nah, kalau berbicara apakah kemudian dia merevisi teori-teorinya Bourdieu, kalau saya gambarkan seperti ini ya, ketika Bourdieu itu membicarakan modal sosial, dia itu melihat pada Goleman pada waktu itu. Jadi kalau Goleman itu kan berbicara tentang pilihan rasional, Pak. Jadi dalam upaya untuk mendapatkan tujuan, terdapat pilihan-pilihan yang dia coba untuk pilih. Salah satunya adalah social capital tadi, modal sosial tadi. Nah, Goleman ini kemudian diadopsi oleh Putnam dan Fukuyama, dan sebagian diadopsi oleh Bourdieu. Jadi kalau mohon maaf mungkin kalau kalau salah bisa dibenarkan ya Pak. Kalau dikatakan bahwa si Fukuyama itu merevisi teori-teori Bourdieu, mungkin ada sebagian aspek yang direvisi gitu. Tetapi sepemahaman saya dua aktor ini memiliki kutub yang berbeda dalam melihat
si modal sosial tadi. Kalau Bourdieu melihat modal sosial itu kan selalu didasarkan pada siapa dirinya gitu kan. Jadi ketika dia lahir, ketika dia dimasukkan modal culturalnya, modal budayanya, dia akan membentuk siapa dirinya dalam modal sosial gitu. Kalau si Fukuyama, modal sosial itu baru terbentuk ketika dia sudah mendapatkan jaringannya. Ketika 3 aspek tadi, kepercayaan, nilai, dan jaringan itu sendiri itu terbentuk gitu Pak. Mungkin ada di situ pembedanya. Kalau dikatakan merevisi, mungkin dalam satu aspek iya, tetapi saya belum menemukan singgungan pemikiran Bourdieu dengan si Fukuyama dalam tulisan dia. Karena kalau kita baca di beberapa jurnal gitu ya, ketika dia membahas social capital, selalu memang yang penulis ini mengkaitkan antara Bourdieu dengan Fukuyama, dengan Putnam, dengan Goleman ya. Tapi jarang saya temukan ini irisan, misalkan oh ternyata si Bourdieu ini lebih menyempurnakan tulisan Fukuyama atau sebaliknya, itu jarang saya temukan. Yang ada malah yang Fukuyama itu menyempurnakan konsepsi dari si Goleman atau Putnam di situ Pak. Atau kalau di Indonesia mungkin Prof yang dari UI itu siapa Pak? Saya lupa. Lawang ya, Prof Lawang misalkan. Nah kalau Prof Lawang mengambil juga dari Bourdieu memang Pak. Dalam konsepsinya mengenai social capital itu. Terus, makasih Mas Aditya. Terus saya ingin menanyakan lagi, penelitian saya itu, rencana penelitian saya itu adalah tentang konflik dan resolusi konflik. Nah, salah satu hal dalam dalam kajian ini adalah adanya resolusi yang perlu diambil untuk menyelesaikan konflik yang ada. Nah, salah satu permasalahan di dalam resolusi konflik ini adalah trust-nya yang kurang dari masyarakat terhadap pemerintah dan terhadap perusahaan gitu loh. Tentu ini menyangkut sedikit banyak, ini bersinggungan dengan konsep modal sosial itu. Pertama, kurangnya trust masyarakat terhadap perusahaan dan terhadap pemerintah. Yang kedua adalah itu tidak kuatnya jaringan network masyarakat terhadap perusahaan dan terhadap pemerintah. Yang terakhir itu adalah kalau mengadopsi Fukuyama atau saya lupa Fukuyama atau Nam atau Bourdieu, itu adalah aturan atau norm yang tidak berjalan sehingga proses resolusi itu tidak bisa tercapai secara maksimal gitu. Nah, bagaimana kira-kira menurut Mas Aditya kira-kira dalam konteks itu mengatasi permasalahan resolusi konflik itu? Kalau berbicara resolusi Pak ya, lebih ini ya, mungkin kalau dalam konteks Bourdieu-nya itu kita bisa mengambil pada irisan mengenai modal sosialnya gitu kan. Saya rasa tidak ada masalah, tetapi tadi apakah kemudian konteks teori trust dalam resolusi konflik itu memang dibutuhkan, atau dalam artian begini, memang sesuai untuk membuat misalkan manajemen konfliknya atau upaya penciptaan perdamaiannya. Apakah dalam konteks di lapangan itu terjadi? Karena begini, kalau mohon maaf Pak ya, kebetulan tesis saya dulu adalah anatomi konflik dalam pelaksanaan CSR ya. Jadi ketika berbicara antara perusahaan dengan pemerintah, ini itu berbicara bagaimana hubungan yang dikatakan saling menguntungkan antara ketiga aspek gitu kan. Kalau berbicara trust, masalah utamanya saya lihat memang ada di trust, tetapi bagaimana kemudian, apakah kemudian trust ini juga bisa kita lihat pada aspek misalkan pemerintahnya atau dalam aspek perusahaannya, karena trust ini harus terjalin antara dua belah pihak kan Pak, dalam ininya. Nah, apakah kemudian konteksnya bisa gitu diterapkan? Kalau saya dulu ya si masyarakat itu nggak mau, tidak ada trust memang.
Karena apa? Ada permainan antara perusahaan dengan pemerintah waktu itu. Kebetulan saya di Tuban Pak waktu itu di perusahaan semen, risetnya gitu kan. Dan mungkin gambarannya seperti itu. Jadi ketika mau lebih menarik memang di bagaimana upaya resolusi konflik itu dibangun melalui pembentukan trust. Kalau saya lihat lebih ke situ ya Pak ya. Atau bagaimana Pak Kausar? Ya itu yang terjadi selama ini Pak. Artinya adalah di mana trust masyarakat terhadap pemerintah dan terhadap perusahaan itu yang rendah, sehingga menyebabkan konflik yang terjadi itu terus-menerus tidak menemukan titik temu gitu loh. Iya betul. Nah, karena trust yang rendah itu sehingga masyarakat berpersepsi bahwa antara korporasi atau perusahaan itu dengan pemerintah itu melakukan sebuah kolaborasi untuk melakukan penindasan dan pembiaran terhadap masyarakat gitu loh Pak. Iya. Dalam kebetulan kasus yang saya teliti ini sudah bersekitar 30 tahun belum menemukan titik temu resolusinya. Baru tahun kemarin itu sudah ada resolusinya gitu loh Pak. Ketika sudah ada unsur tekanan politik yang luar biasa dan pressure yang luar biasa, akhirnya resolusinya itu timbul gitu loh Pak. Ketika masyarakat pemerintah dan perusahaan itu mulai berniat baik untuk mengatasi permasalahan yang berlarut-larut ini, sehingga resolusinya sudah ketemu, sudah ada pola di situ, di mana lahan yang konflik itu sudah dikembalikan ke masyarakat, sudah dikembalikan, sehingga apa yang dipermasalahkan itu sudah selesai, clear jadinya ketika sudah artinya apa yang diinginkan masyarakat itu sudah tercapai gitu loh. Iya. Dengan proses yang sangat panjang dan rumit selama lebih kurang 30 tahun. Iya, betul. Oke, selesai, clear lah dia di situ. Kira-kira begitu dia gambarannya, Pak. Iya, tapi menarik juga Pak kalau misalkan mau melihat sejauh mana trust-nya ya dalam resolusi konflik yang terjadi ya. Tapi kembali lagi sih kalau bahasa saya, apakah kemudian dengan mengembalikan tadi lahan itu selesai gitu, dan apakah kemudian dengan mengembalikan lahan itu menjalin trust-nya? Itu kan yang menarik sih Pak, karena kalau sepemahaman saya biasanya konflik antara korporasi dengan masyarakat itu terkait dengan lahan pertama, yang kedua itu dengan lapangan pekerjaan biasanya ya Pak. Nah, dalam upaya untuk meresolusi konflik, paling tidak kita bisa melihat pada aspek tersebut, atau mungkin bisa ditambahkan pada ini sih Pak. Kalau saran saya mungkin bisa melihat pada segitiga galtung ya dalam upaya resolusi konfliknya itu. Mungkin bisa membantu untuk memperdalam sih ininya nanti di lapangan Pak. Seperti itu Pak Kausar. Iya. Terakhir aja nih Pak, kebetulan lahannya dikembalikan ke masyarakat. Kebetulan di situ kebunnya adalah kebun kelapa sawit dan karet, sekitar 2.800 hektar. Sehingga lahan itu sudah dikembalikan ke masyarakat. Kemudian ada pola kemitraan di situ Pak, pola inti dan plasma jadinya. Sehingga kebun itu tetap lahannya milik masyarakat, terus dikelola dalam bentuk koperasi dan sebagainya, sehingga ada pola kemitraan lah antara masyarakat dengan perusahaan gitu Pak, karena lahannya sudah dibangun gitu dan mulai terbentuk kemitraannya di masyarakat. Cuma setelah masalah itu selesai terjadi pertikaian di tingkat masyarakat. Kalau selama ini konfliknya vertikal antara perusahaan dengan masyarakat, sekarang lahannya sudah dikembalikan ke masyarakat, konfliknya horizontal antar masyarakat lagi berebutan untuk lahan itu Pak. Nah, itu masalah lain lagi sih ya jadinya kan Pak. Masalah lain lagi, tapi itu saya menganggap itu di luar konteks penelitian saya, itu artinya tindak lanjutnya gitu loh. Karena penelitian saya tentang konflik dan resolusi konflik antara perusahaan dengan masyarakat. Nah, setelah resolusi konflik itu selesai, ternyata muncul lagi permasalahan lain, konflik horizontal jadinya yang muncul lagi Pak. Di mana ada kepercayaan masyarakat terhadap pimpinan masyarakat, karena lahan itu tidak dibagi rata lagi ya Pak. Iya, betul Pak. Bisa melihat ke trust-nya juga sih. Jadi
Justru malah yang menarik itu adalah ketika permasalahan korporasi selesai, nah muncullah berarti kan ada pembeda gitu antara trust dalam tiap komponennya, level trust-nya misalkan dia high trust atau low trust atau bagaimana, itu kan ada level pembedanya nanti di situ. Itu menarik Pak untuk dilanjutkan maksud saya. Mungkin juga tadi bisa ditambahkan beberapa pandangan lain gitu, misalkan dari kalau memang dalam upaya mengembalikan lahan itu si Bapak lihat ya bahwa perusahaan itu menerapkan praktik sosial tadi, itu mungkin bisa dipakai juga dalam borju seperti itu. Oke Pak, terima kasih banyak Pak atas pencerahannya Mas Aditya. Sami-sami Pak. Ya Pak Kosar ya, bulan Juli sur Pak Kosar. 1 bulan, 5 hari lagi Pak. Seminggu lagi. Udah di share ya, jadi mungkin paradigma baru ya dari community based conflict resolution itu yang kemarinnya dari Haidar. Iya betul. Mungkin bisa digunakan dari karena resolusi ini salah satu melalui pelibatan masyarakat tadi kan, pemberdayaan. Ya, Pak Kosar nanti diskusi lagi kita ya. Mungkin yang lain, Ibu Bapak? Ya, ada lagi? Cukup? Bu Lia, Yuda, Pak Gustaf, Bu Dewi, Bu Leti, Budiman, Pak Sampun. Kalau cukup nanti nggak apa-apa, nanti punten nanti mungkin kalau nomor kontak di-share ke teman-teman nggak apa-apa? Enggak, tidak apa-apa. Nggak apa-apa ya, jadi nanti silakan kalaupun mau berdiskusi langsung, ataupun nanti mudah-mudahan situasinya sudah semakin baik ya, maksud saya mungkin kita bisa bersilaturahmi di kampus Dago gitu, Dit. Siap. Masih ya harapannya kita bisa berkumpul lagi lebih nyaman lah ya diskusinya. Kalau di kampus kan bisa sambil makan gorengan kan gitu ya, Dit ya. Sambil ngopi Pak. Gorengan ngopi masing-masing jadinya gitu ya. Nggak apa-apa, mudah-mudahan situasi ini cepat membaik. Jadi nanti tetap silaturahmi ini saya siapkan ke depan, maksud saya ruang-ruang diskusinya nanti kita siapkan. Dalam artian jangan khawatir bahwa ini mah buat mahasiswa S3, ini mau S2 enggak gitu ya, Dit ya. Kalau ilmu mah sama aja, mau S2, S3, S1 sama aja ilmunya. Jadi yang kita diskusikan kan ke sana gitu. Nah, mudah-mudahan mungkin untuk sementara ini dulu. Nanti kalau berkenan, Aditnya juga ada waktu lagi, nanti kita setting lagi, Dit, mungkin pemikiran yang lain, Dit, bukan bordu aja. Siap. Kan rata-rata kemarin itu Giden juga banyak yang menggunakan gitu. Giden Pak yang mungkin lagi ngetren sekarang. Banyak lah, jadi nanti Adit Foucault ya, genealogi kekuasaan gitu. Atau Foucault masih belum ada yang menggunakan, tapi kalau memang mau itu silakan, itu updating ya. Pusing nggak tapi kok Foucault gitu? sama pusingnya Pak. Satu aliran dengan Bourdieu sih Pak, di poststrukturalis kan. Iya makanya gitu. Maksudnya kalau kita kasih Foucault, bacanya aja nggak pusing nanti kan. Tapi nggak apa-apa, kalau memang teman-teman pengen Foucault, ayo kita siapkan kan gitu, Dit ya. Saya sih tergantung dari diskusinya teman-teman nanti maunya seperti apa. Siap. Yang jelas kan kegiatan-kegiatan ini untuk menghidupkan nuansa akademik lah, saya rasa itu, karena jangan sampai kita terlena seolah-olah di rumah, seolah-olah nggak ada kegiatan apa-apa, justru kita nggak menambah apa-apa gitu. Itu aja sih maksudnya, Dit. Jadi saya pengen juga teman-teman yang di Pasca, mau S2 maupun S3, tetap ya, maksudnya kemampuan akademik itu ya kita asah terus gitu. Sama-sama belajar. Saya juga belajar banyak dari Adit ya. Adit mungkin suka ditipu, Dit ya, pura-pura diajak ngopi gitu ya, padahal diskusi berat gitu ya. Ini suka diajak diskusi juga, tapi nggak apa-apa, ini mudah-mudahan nanti jadi silaturahmi, saling kenal gitu ya. Mudah-mudahan nanti kalau saya nggak di Pasca, mungkin Adit nanti yang akan di Pasca kan gitu ya. Jangan Bapak aja deh kalau gitu. Melanjutkan. Siap lah Pak. Ya paling itu ya, Adit, sekali lagi terima kasih. Ini sengaja waktunya di set cuma sampai jam 11 karena roomnya mau dipakai buat sidang gitu ya. Jadi nanti harap maklum, tapi nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Sekali lagi terima kasih pada Pak Adit atas
eh, sharingnya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, mudah-mudahan jadi amal ibadah, Dit ya. Amin. Jadi, kalau kasih yang lain saya juga bingung gitu ya, jadi, mudah-mudahan jadi amal aja. Ya, Bu Lia, Pak Yuda, Pak Gustaf, Bu Dewi, Bu Leti, Bu Diman, Pak Kausar, Pak Sampun, tadi juga Pak Yon yang hadir. Mudah-mudahan nanti bisa lebih ramai lagi yang ikut bergabung. Ya. Paling itu izin pamit ya, Ibu Bapak sekalian. Nanti rekaman sama materi mungkin akan saya share nanti di grup ya. Itu paling, terima kasih perhatiannya, Dit. Sekali lagi terima kasih. Nah, semuanya izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, saya mohon izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adit, Pak Febri. Sami-sami. Aduh, Pak Febri dimatikannya pula. Salam warahmatullahi wabarakatuh.